Oke. Nggih, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas nggih, Pak Farid atau Bapak Ibu peserta? Jelas, mungkin teman-teman yang lain? Nggih, mungkin sudah jelas nggih Pak. Mohon maaf saya off cam nggih Bapak. Baik, Eh, silakan. Nggih, karena waktu sudah menunjukkan 18.41 dan Pak Farid sudah berada di Zoom ini dan Bapak Ibu peserta yang join sudah kurang lebih hampir 50%, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Farid dan Bapak Ibu serta Brevet AB reguler Angkatan 218. Hari ini kita akan memasuki kelas terakhir atau sesi terakhir untuk materi SPT sekaligus mengakhiri kelas pada Angkatan 218 hari ini. Eh, dan pada hari ini untuk materi SPT disampaikan oleh Pak Farid. Sebelumnya, selamat malam Pak Farid. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Saya diinfokan kalau nggak salah, saya ngajar kelas ini untuk materi PBB ya, teman-teman. Nah, untuk nilainya juga sudah saya setorkan ke IAI, barangkali mau lihat nilainya, gitu. Mohon maaf Bapak, PBB. Kayaknya PBB sebelumnya, saya pernah Oh, ngajar nggih. PBB ya, kalau nggak salah ya. Eh, nggih, Pak. Saya mohon maaf saya agak lupa PBB antara Bapak atau Pak Oji saya agak lupa, Pak. Oh iya, baik-baik. Nggih. Ya, saya mohon izin melanjutkan nih, Bapak. Boleh, silakan. Nggih. Mohon izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah join jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran via kolom chat serta menuliskan kata hadir dan terlihat di kamera selama materi berlangsung. Apabila Anda off cam ataupun ada kamera, harap konfirmasi di chat Zoom ataupun WA group. Dan mohon izin nanti apabila kelas selesai, mohon untuk tidak live terlebih dahulu. Nanti saya izin untuk dokumentasi sebagai bukti kepada kantor bahwa hari ini adalah sesi terakhir untuk kelas ini, gitu Bapak Ibu. Nanti jadi mohon jangan live terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan ke Pak Farid untuk menyampaikan materi. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Fasikul atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua yang ada di sini peserta brevet kelas reguler malam angkatan 218 semuanya dalam keadaan sehat. Ya, tak terasa seperti yang telah disampaikan oleh Mas Fasihul bahwa teman-teman angkatan 218 hari ini pertemuan terakhir ya, seperti itu ya. Dan mungkin kemarin untuk materi ISPT disampaikan oleh Pak Irwan. Karena ada 4 sesi ya, saya diinfokan teman-teman telah belajar IFOM PPHOP, PPH Badan, dan e-faktur. Nah, untuk hari ini teman-teman, angkatan 218, materi hari ini adalah aplikasi ISPT PPH pasal 21, atau lebih tepatnya menggunakan menu e-bukti potong, ya, e-bupot ya, e-bupot PPH 21. Sebagaimana mungkin teman-teman telah mungkin ada yang tahu, seperti itu ya. Mungkin ada yang lupa dengan saya, saya pernah mengajar kelas ini kayaknya untuk gaya matre saja kayaknya tadi, ya. Nama saya izin kenalan, nama saya Farid Adi Gunawan, biasa dipanggil Farid ya. Eh, karena ini adalah pembelajaran online, tidak menutup kemungkinan kita ada kendala. Misalnya, suara saya terputus, atau share screen yang saya tampilkan tidak sama atau tidak kelihatan, tolong saya dikasih tahu ya. Chat boleh, di
Open mic juga boleh, Pak. Misalnya, "Pak Farid, suaranya terputus," atau "share screen-nya tidak nampak," seperti itu. Terus selanjutnya, jika teman-teman ada pertanyaan terkait materi, jangan ragu untuk bertanya melalui kolom chat atau bisa dengan menggunakan open mic. Ya, silakan open mic boleh, chat juga boleh. Saya juga memantau chatnya teman-teman ini. Terus yang ketiga, selanjutnya ya, teman-teman kemarin praktek ya dengan Pak Irwan ya, benar ya? Dikasih aplikasi kah? Boleh komennya mungkin teman-teman? Dikasih materi kah? Halo, halo, apakah suara saya terdengar barangkali? Saya mau konfirmasi dulu nih, sudah dapat materi atau belum? Jangan, barangkali belum, nanti saya kasihkan ulang. Seperti itu maksud maksud saya. Lagi. Mohon ditunggu gitu Bapak Ibu. Pak Farid masih ada kendala jaringan. Eh, Apa? Halo, Iya Bapak. ya baik, mohon maaf ada kendala di jaringan di rumah saya. Boleh saya ulang? Baik, ya, jelas ya. Jadi saya ulang sekali lagi yang terakhir. Jadi teman-teman, saya mohon konfirmasinya, apakah teman-teman sudah dapat materi mungkin dari Pak Irwan? Sudah ya, baik, terima kasih. Baik,
Nah, mungkin kalau untuk PPh satu ini, nah ini ya, ini seiring dengan berlakunya ketentuan terbaru tentang PPh satu. Jadi ini nanti saya sampai teman-teman mungkin belum praktek, tapi akan saya sampaikan apa namanya cara penggunaannya. Kenapa? Karena kalau mungkin teman-teman kemarin pas e-form, ketika e-form, teman-teman dikasih e-formnya, jadi bisa belajar bareng. E-faktur mungkin juga dikasihkan e-faktur yang percobaan. Nah, untuk e-bukti potong atau e-bukpot PPh satu ini, untuk saat ini sampai dengan saat ini tidak ada fasilitas dummy atau apa namanya buatan. Jadi teman-teman nanti apa namanya bisa melihat proses pembuatan bukti potong dari Zoom ini ya. Jadi untuk prakteknya hari ini tidak ada. Kecuali kalau teman-teman ada yang sudah punya login DJP online. Nah, tidak semua kan yang mungkin ada yang Pak Farid saya belum punya NPWP, jadi saya apa namanya tidak punya login DJP online. Tapi kalau yang sudah, teman-teman bisa ikutin saya. Oke ya, yang sudah punya NPWP. Oke, kita mulai tanpa berlama-lama. Saya mulai untuk e-bukti potong PPh satu atau e-bukpot PPh satu. Nah, teman-teman angkatan 218, seiring berlakunya, oh sebentar, saya apa namanya, eh, saya share screen dulu. Seiring berlakunya ketentuan PPh satu, yaitu tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, ya, yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Di situ ada beberapa perubahan. Nah, mungkin teman-teman ketika kemarin belajar PPh Potput, nah, saya mau tanya, ketika teman-teman belajar PPh Potput, apa sudah disampaikan terkait apa namanya? eh, Mungkin ada yang sudah tahu nih, ada yang sudah tahu yang namanya eh, tarif efektif. Nah, seperti ini. Kan PPh Potput kan teman-teman agak awal tuh. Sudah dapat materinya untuk tarif efektif rata-rata? Atau ketika belajar Potput, teman-teman, Pak, saya ketika kami belajar Potput, peraturan itu belum ada, Pak, gitu barangkali. Iya, dulu belum ada ya, Pak. Oh, dulu belum ada ketika belajar Potput ya. Ya, itu yang sekarang yang persentase tarifnya itu ya, Pak. Oh iya, kalau gitu berarti ketika teman-teman belajar Potput pada di kelas ini berarti masih belum keluar ya ketentuannya ya. Ya udah nanti saya singgung sedikit tentang ketentuan terbaru di untuk apa namanya PPh satu biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, teman-teman angkatan 218 ya, ini sekali sebelum ke aplikasi ya. Nanti saya punya kalau teman-teman belum punya ini nanti akan saya share. Kalau kalau sudah nggak kalau sudah di share Pak Irwan berarti nggak usah saya share. Jadi ini kayak e-booknya ya, buku elektroniknya. Nah, teman-teman, di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, nah, jadi ada beberapa perubahan tentang penghitungan PPh Pasal 21, yang mana pada intinya yang semula itu mungkin teman-teman sudah belajar Potput, di mana ada kompleksitas ya, untuk ketentuannya dan bervariasi ya. Nah, itu nanti akan disederhanakan. Nah, seperti ini. Berlakunya sejak kapan? Berlakunya ini sejak
1 Januari 2024 atau tahun ini, seperti itu. Jadi memang ketentuan perpajakan itu sangat dinamis sekali. Sekalipun teman-teman nanti sudah lulus dari pelatihan private ini, nah jangan sampai teman-teman nanti tidak update dengan perkembangan peraturan perpajakan, gitu ya. Jadi apa yang teman-teman dapat di private ini adalah bekal. Nah, apabila nanti di kemudian hari ada perubahan menu, nah atau lauknya, teman-teman harus siap-siap mempelajari lauk itu. Kira-kira seperti itu. Nah, saya langsung saja ke ketentuannya. Nah, di ketentuan yang terbaru ini, itu ada yang namanya tarif efektif, ya. Yang mana tarif efektif di PPh pasal 21 itu terbagi menjadi 3 untuk tarif efektif bulanan, ya. Ya, jadi ada apa namanya ketentuannya sekarang di PPh 21. Yang pertama adalah sesuai dengan tarif pasal 17. Kalau yang ini nggak berubah ya, mulai dari 5%, 15, 25, 30 sampai 35. Ini tarif yang pertama, tarif umum atau pasal 17. Nah, saya nggak usah menjelaskan lagi kalau ini ketentuannya nggak berubah, ya. Yang ada perubahan atau penambahan adalah di yang kedua, yaitu ada istilah tarif efektif bulanan. Nah, di situ bagaimana Pak melihat tarif efektif itu? Melihat tarif efektif itu adalah berdasarkan penghasilan tidak kena pajaknya. Teman-teman bisa lihat ada yang namanya TER A, TER B, sama TER C. Nah, TER A itu untuk yang TK0 dan TK1 atau K0. Ya, TK0, TK1, K0. Sedangkan untuk TER B, tarif efektif yang B, itu dimulai dari TK2, K1, sampai dengan TK3 dan K2. Dan yang terakhir adalah TER C. Ya, tarif efektif C ya, rata-ratanya C. Di mana adalah untuk yang PTKP tertinggi, yaitu K3. Nah, ada juga tarif efektif harian, yang mana untuk penghasilan hanya sampai dengan 450.000 per hari, itu tarifnya adalah 0%. Dan di atas 450 sampai 2,5 juta adalah 0,5%. Nah, ini yang namanya tarif efektif rata-ratanya seperti ini. Itu ya. Jadi ada tabelnya seperti ini. Nah, ini yang tidak bisa diakomodir di ISPT PPh pasal 21. Jadi, mulai tahun 2024 ini, ya teman-teman atau wajib pajak wajib menggunakan e-bukti potong, e-bukpot. Kalau ada pertanyaan, Pak Farid, kalau saya mau mengerjakan SPT masa bulan Desember 2023, masih bisa Pak pakai ISPT? Jawabannya adalah masih bisa. Ya, tapi kalau mulai tahun 2024 ini, nanti pakai e-bukti potong. Itu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah dikasih Pak Irwan ISPT 21 itu hanya sampai masa pajak Desember 2023. Ya, yang mana eh, dapat dipakai untuk pelaporan di Januari 2024 kemarin. Nah, mulai tahun 2024, nah ini kan
Besok kan hari terakhir pelaporan masa Januari 2024. Ya, harus pakai EBUPOT. Gitu. Saya share screen lagi. Ini namanya tarif efektif. Ya, saya persingkat lagi biar teman-teman ada ilustrasi. Nah, sebentar. Langsung saja ke contoh kasus, biar cukup waktunya. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa melihat apa namanya contoh kasus ini. Ya, Tuan R nah, bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan 10 juta. Nah, ada iuran pensiun 100.000 per bulan. Tuan R, dia menikah tapi belum ada tanggungan. Statusnya K0. Nah, di ketentuan sebelumnya, apabila ada karyawan seperti Tuan R ini bekerja, nah, dia kan setelah mendapatkan bruto, dia dikurangi biaya jabatan maksimal 5% kan ya, seperti ini. Lalu dikurangi iuran pensiun. Ketemulah penghasilan neto sebulan. Ini yang telah teman-teman pelajari di sebelumnya. Nah, setelah ketemu penghasilan neto, dikalikan 12, ya, dikurangi PTKP setahun, ya, lalu ketemu penghasilan kena pajaknya, dikalikan tarif, ya, lalu dibagi 12. Nah, ini adalah ketentuan yang sebelum tahun 2024. Nah, Pak, kalau mulai tahun 2024 ini bagaimana? Nah, kalau Pak Tuan R ini penghasilannya 10 juta, nih ya, 10 juta, ini pemotongan PPh-nya itu dia langsung tidak apa namanya memperhitungkan biaya jabatan ini ya dan iuran pensiun. Nah, coba teman-teman lihat di yang kanan ini perhitungan bulanan tarif efektif Tuan R di bulan Januari sampai dengan November. Ya, Pak Farid, 2% ini tahunnya dari mana, Pak? Ya, coba kita lihat. Ya, Tuan R ini dia kan K0. K0 dengan penghasilan 10 juta. Kita lihat tabelnya. Oh ya, K0 itu ikut ter A. Ya, ikut ter A. Mari kita lihat tabel ter A. Ter A, nah ini ya, ter A. Jadi 10 apa namanya K0 itu ikut ter A. Nah, tadi penghasilannya berapa? 10 juta ya. Nah, 10 juta kita lihat 10 juta itu masuk mana? Nah, masuk ini baris ke-9. Jadi ngitungnya kayak gitu, diambil tarif 2%. Ada yang bingung nggak kira-kira? Jadi pedomannya adalah PTKP sama penghasilan. Penghasilannya di ring berapa? Lalu ketemulah tarif efektif rata-ratanya ini. Ya, kita balik lagi ke contoh soalnya tadi. Nah, jadi pemotongan Januari sampai November cukup tarif dikalikan brutonya berapa. Nah,
Sisanya di bulan Desember adalah tarif setahun dikurangi 11 bulan pemotongan. Nah, itulah yang dibayar di Desember. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, cara ngitungnya beda, tapi endingnya sama, teman-teman. Nggak ada penambahan tarif, nggak ada penambahan beban tarif atau pengurangan. Cuma kalau di contoh kasus ini ya, teman-teman, kalau di perhitungan yang lama, ya itu rata 12, lebih besar. Bulan Januari sampai November bayarnya lebih besar, yaitu 226. Ya, tapi di bulan Desember tetap nggak ada perubahan. Kalau yang baru, Januari sampai November ini lebih kecil, tapi bendol di Desembernya. Ya, gitu aja sih, apa namanya, kesimpulannya untuk tarif efektif rata-rata. Nah, ya, nanti ada contoh, banyak contoh di sini. Mungkin teman-teman sudah dikasihkan oleh Pak Irwan juga. Ada pertanyaan untuk menghitung tarif efektif? Ya, gampang kok sebenarnya, cuma gitu aja penentuannya. Belum ya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh penghitungan tarif efektif. Ya. Nah, sekarang kita ke aplikasi. Ya. Teman-teman angkatan 218, ya. Sekali lagi, mulai tahun pajak masa pajak Januari 2024, wajib pajak harus menggunakan e-bukti potong dalam pelaporan SPT masa PPh pasal 2126. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ya, oke. Bentar, saya besarkan dulu. Saya punya contohnya, e-bukpot ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, teman-teman, aplikasi e-bukpot ini merupakan aplikasi yang berbasis web. Jadi tidak ada installer. Ya, kalau teman-teman kemarin di ISPT 21 itu harus install, di e-bukpot ini teman-teman langsung masuk ke websitenya. Bagaimana cara menggunakannya? Wajib pajak cukup login ke DJP online. Ya, nah, nanti ada istilah bukpot ya, bukpot posting pembayaran, submit. Nah, bagaimana? Langkah yang pertama adalah kita login dulu ke DJP online. Login ke DJP online. Nah, ada yang sudah punya login DJP online? Boleh dicoba bersama saya. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah, nah, teman-teman bisa googling di Google ya, ketik DJP online. Nah, seperti ini. Lalu diklik ya, seperti ini. Nah, kalau yang sudah punya silakan. Nah, kita akan disuguhkan halaman seperti ini. Wajib pajak akan disuguhkan langsung ada notifikasi, sudahkah Anda melakukan pemadanan NIK NPWP? Ya, ada yang tahu yang dimaksud pemadanan itu apa?
Berlakunya kapan? Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Irwan. Coba saya mau tanya Oh, 1 Juli. Oh, sudah ada yang jawab nih. Ya udah kalau gitu. Dari Prantas Yoge Arista. Ya, betul sekali ya. Teman-teman, nanti di bulan Juli NPWP yang teman-teman mungkin ada yang sudah punya NPWP yang 15 digit itu ya, itu sudah nggak digunakan lagi untuk orang pribadi ya. Terus gimana Pak ngisinya? Menggunakan NIK. Nah, jadi sekali lagi bagi mungkin ada teman atau saudara yang belum memvalidasi atau memadankan NIK NPWP-nya, segera lakukan pemadanan. Kalau enggak, gimana Pak? Kalau enggak, wajib pajak tersebut tidak dapat menggunakan aplikasi perpajakannya. Harus datang ke kantor pajak untuk memadankan NIK-nya. Nah, daripada gitu kan mending dipadatkan dari sekarang. Ya, saya tutup dulu. Saya sekarang mau nyoba login pakai NPWP. Nah, masukkan password, masukkan CAPTCHA, ya, lalu login. Nah, jadi langkah untuk membuat e-bukti potong seperti ini. Nah, itu ya, melogin ke DJP online. Ini ya, login ke DJP online. Lalu selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya adalah ya, setelah memasukkan login, nah ini ya, ya, nanti akan ada tahapan berikutnya. Untuk browsernya, ya, rekomendasinya adalah menggunakan Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, dan sejenisnya. Ya, ini langkah-langkahnya. Memasukkan NPWP, password, dan CAPTCHA. Ya. Nah, setelah memasukkan login, nah, akan ada apa namanya menu profil seperti ini. Untuk apa dapat mengaktifkan fitur e-bukti potongnya. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, jadi profil dipilih, ya, profil dipilih, lalu pilih aktivasi fitur. Aktivasi fitur e-bukpot 2126. Contoh nih, ini punya saya. Saya klik profil. Profil. Nah, lalu pilih aktivasi fitur. Jadi profil dulu, lanjut aktivasi fitur. Ini untuk mengaktifkan menu e-bukti potong. Aktivasi fitur. Nah, tadi di menu saya sudah tercentang. Ya, kalau belum silahkan dicentang. Kalau sudah dicentang, teman-teman bisa nah, ini ada nah, ubah fitur. Nah, seperti itu ya. Sebentar saya rapikan dulu.
Jadi jangan lupa tadi apa? Centang bukti potongnya. Ini yang pertama. Lalu setelah itu diaktifasi fitur. Nah, lalu ubah fitur layanan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, nah, teman-teman akan terlog out, ya, terlog out sendiri. Nah, jadi login lagi ke DJP Online. Setelah itu masuk lagi, ya. Setelah itu teman-teman dapat pilih menu lapor. Pilih menu lapor. Saya tunjukkan. Nah, pilih menu lapor. Lapor ini ya. Pilih menu lapor. Lalu pilih pra pelaporan. Nah, pilih pra pelaporan. Saya klik dulu. Nah, di situ akan muncul menu-menunya. Ada e-Bupot PPh pasal 21, ada unifikasi, dan PPh pasal 23. Nah, kita yang PPh 21. Ya. Mari kita klik e-Bupot 21. Klik. Nah, di situ muncul menu-menunya. Ada menu dashboard, bukti potong, SPT massa, dan pengaturan. Nah, ini adalah menu-menu di PPh pasal 21. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Belum, Pak. Belum ya, baik. Jadi sekali lagi, setelah mengaktifasi fitur ya di profil wajib pajak, seperti ini, nah, jangan lupa ya, nanti akan terlog out sendiri. Nah, terlog out sendiri, pilih e-Bupot seperti ini. Nah, nanti akan muncul apa namanya? Menu dashboard. Menu dashboard seperti ini. Nah, ya. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Mari kita coba input. Teman-teman bisa cek ya, di situ ada cara menginputnya. Nah, ada fungsi-fungsinya. Nah, itu ada nomor urut yang A, B itu adalah nomor bukti elektronik atau nomor transaksi elektronik, ya, nomor tanda terima elektronik, masa tahun pajak. Nah, seperti ini. Nah, nanti seperti ini tanda terimanya, bukti elektroniknya. Nah, mari coba kita input apa namanya ini SPT induknya seperti ini. Ya, sebentar. Kita skip dulu langsung ke cara penginputan menu bukti potong. Nah, nah, teman-teman angkatan 218 ya, menu bukti potong terdapat beberapa menu, yaitu antara lain daftar Bupot pasal 21, PPh pasal 21, PPh pasal 26, impor data bukti potong dan posting. Nah,
Jadi masing-masing ada menunya. Bagaimana cara menginputnya? Cara menginputnya adalah, sebentar. Nah, ini saya share screen dulu ke aplikasinya. Untuk menginput bukti potong, teman-teman dapat memilih yang menu bukti potong. Nah, coba ya. Saya klik ya. Nah, seperti ini. Tadi muncul kan, ada bukti kosong pasal 21, pasal 26, impor bukti potong, dan download bukti potong. Mari kita coba nginput satu. Nah, bagaimana caranya? Mari kita buat bukti potongnya. Saya klik dulu yang bukti potong pasal 21. Bukti potong pasal 21. Saya klik ya. Saya klik dulu. Nah, lalu saya pilih menu rekam. Menu rekam. Ya, saya pilih menu rekam. Nah, ada bupot bulanan, ada bupot tahunan. Saya pilih yang bulanan dulu. Nah, itu ya. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk menginput identitas dan jenis pemotongan PPh 21-nya. Misalnya, tahun pajak, nah, loh Pak, tahun pajaknya kok 2024 saja, Pak? Ya, seperti yang saya bilang tadi, e-Bupot ini wajib digunakan untuk 2024. Ya, kalau untuk 2023, ya apa namanya, ke bawah bisa menggunakan ISPT. Barangkali, misalnya Pak Farid, saya dapat surat cinta dari kantor pajak, yaitu disuruh membetulkan SPT masa PPh pasal 21, masa pajak Desember 2022. Nah, pembetulannya pakai apa, Pak? Bisa pakai ISPT. Ya, itu. Tapi kalau 2024, pakai e-Bupot. Kita pilih ya, 2024, bulan Januari. Nah, identitasnya teman-teman bisa menggunakan NPWP atau NIK. Nah, sebelum ke sini, ya, ada yang perlu dilupakan, perlu perlu diingatkan, teman-teman sebelum menginput, pastikan klik menu pengaturan dulu, ya, pengaturan. Ini diklik dulu, disetting dulu. Caranya gimana, Pak? Diklik pengaturan. Nah, kita setting penanda tangannya dulu. Nah, penanda tangannya. Ya, saya klik penanda ini ya. Nah, ini bisa tambah dari menu tambah sini. Nah, ini karena saya adalah wajib pajak orang pribadi, saya tidak bisa nambahkan perekam. Tapi kalau wajib pajak badan, ya wajib pajak badan teman-teman, ada perbedaan. Sebentar, sebentar ya, saya tunjukkan. Bedanya kalau wajib menunya wajib pajak orang pribadi sama wajib pajak badan. Sebentar, sebentar, sebentar.
Mana ya? Sebentar, saya searching dulu ya. Ctrl F. Pengaturan. Nah, ini. Nah, bedanya teman-teman, kalau wajib pajak badan, ini ada fasilitas menu perekam. Kalau punya saya kan orang pribadi, teman-teman bisa cek ya, saya tunjukkan punya saya, lah nggak ada. Ya. Adanya cuma penanda tangan sama out key, out apa? Kata kunci. Gunanya untuk apa, Pak? Untuk perekam itu. Gunanya ya, perekam ini adalah untuk karena kemarin, nah ini ya, untuk mendaftarkan perekam bukti potong. Ya, ya. Setelah ketika peluncuran aplikasi ini, ya, beberapa perusahaan ada yang komplain ke DJP. Kenapa? Karena kalau di perusahaan, masalah penghasilan itu adalah case yang sensitif. Jadi nggak semua orang itu bisa mengakses penghasilannya orang lain. Maka, apa namanya, misalnya nih, saya direkturnya. Nah, terus saya minta Mas Fasihul untuk ngerjakan PPh 21. Nah, itu saya yang penanda tangannya, terus saya nginput perekam atas nama Fasihul di sini bisa. Jadi dia tuh kan bisanya cuma ngerekam, tapi nggak bisa lihat gajinya pegawai lain. Gitu. Seperti itu. Jadi itu ya bedanya yang badan sama orang pribadi. Nah, seperti ini ya. Nah, saya balik lagi ke aplikasi. Nah, ini ya. Jadi bisa diatur dulu penanda tangannya, siapa? Masih aktif atau enggak. Nah, kalau sudah enggak aktif, nah, ini bisa ditulis tidak aktif. Menjadi aktif lagi. Nah, ini bisa diubah dari sini. Ya. Kalau sudah, kita balik lagi ke bukti potong. Nah, bagaimana cara merekamnya, penginputannya? Teman-teman dapat menginput melalui merekam, menu rekam. Ya, saya rekam ya, Bupot bulanan. Nah, ini ya, saya pilih 2024, masa pajak Januari. Nah, bisa menggunakan NPWP, bisa menggunakan NIK. Nah, ada yang punya NPWP di sini? Mau menjadi sukarela? Boleh ditulis. Kalau enggak, saya random ini. Teman-temannya, asal input aja gitu. Pak, apakah bisa Pak asal input? Nggak bisa sih. Cuma nanti saya, apa namanya, mengambil sampling aja. Soalnya ini kan online ya, seperti itu. Coba saya, apa namanya, saya gunakan, misal ya, namanya, misalnya ya, NPWP-nya saya input 0,000000000 gini. Nah, ini langsung diblokir sama aplikasi. Ya, atau misalnya pakai NIK atau NPWP lah, saya ngawur lah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5.
Nah, dia langsung memproses itu NPWP fake atau salah NPWP-nya. Jadi harus benar. Gitu. Misal pakai NIK ya, NIK. NIK-nya misalnya 3578231007130001. Nah, misalnya ini saya namakan Pasihul. Nah, coba saya cek ya. Oh, bukan. Jadi nggak bisa disimpan nanti teman-teman kan. Jadi harus sesuai dengan NIK-nya. Nah, Pak Farid itu NIK-nya siapa, Pak? Ini NIK-nya anak saya. Saya ganti ya. Ya, saya cek ya. Nah, data ditemukan. Dia akan valid di sininya. Gitu, teman-teman. Ya, alamatnya misalnya Jalan Surabaya, nomor 100, Kota Jakarta. Kode objek pajaknya, nah teman-teman bisa apa? Inputkan. Apakah dia pegawai tetap, tidak. Nah, tidak tetap dan sebagainya. Misalnya saya input pegawai tetap. Nah, dia ada fasilitas nggak? SKB. Kalau enggak, ditutup. Penghasilannya misalnya per bulannya 10 juta. Nah, misalnya TK 0. Ya. Hitung, langsung klik hitung. Nah, loh Pak, kok 2% dari mana Pak? Nah, dari tabel tadi. Ya, tarif efektif rata-rata. Kalau dia TK 0, penghasilannya 10 juta, dia masuk tarif 2%. Dari mana, Pak? Saya tunjukkan lagi. Dari sini. Ya, mana ya tadi ya? Sebentar. Tabel, tabel, tabel. Nah, ini. Kalau dia TK, TK 0 itu ter A ya. Nah, kalau dia itu TK 0, penghasilannya 10 juta, berarti masuk sini. Ya, coba teman-teman mau tarif berapa? Saya ganti ya. Coba kita ubah gajinya menjadi 20 juta. 20 juta itu masuk berapa? Ini, 20 juta masuk 9%. Ya, saya ubah ya di aplikasinya ya. Coba kita apakah benar kita ubah di aplikasinya. Nggak jadi 10 juta, jadinya 20 juta. Apakah menjadi 9%? Saya klik hitung. Klik. Nah kan, jadi 9 kan? Gitu teman-teman. Jadi di aplikasi ini teman-teman nggak perlu melihat tabel. Oh orang ini TK 0, gajinya 10 juta. Nah, ya, kalau pegawainya cuma 1-2 sih nggak masalah lah. Kalau pegawainya banyak, masa harus melihat tabel, si A lihat tabel, si B lihat tabel lagi. Nah, itu nggak efektif. Itu. Jadi sudah langsung otomatis eh, pilih penanda tangannya siapa, lalu dicentang, simpan. Nah, saya pilih tidak. Loh kok hilang, Pak? Nah, dipilih dulu masa pajaknya. Ya, cari. Nah, itu dia.
Ini posisi belum terposting. Pak, boleh ngintip, Pak, ngelihat ini. Kita lihat. Nah, seperti ini, teman-teman. Kira-kira untuk bukti pemotongan bulanannya. Ada pertanyaan sampai sini? Punya gambaran? Satu lagi ya, input satu lagi ya. Tadi kan pegawai tetap. Kita input satu yang pegawai tidak tetap. Nah, input satu lagi, Pak. Oke, satu lagi. Pilih rekam. Nah, bupot bulanan. Tahun pajaknya 2024 tetap Januari NIK. Nah, NIK-nya siapa lagi, Pak? Ya, anak saya satunya. Berapa ya? Kok hafal, Pak? Ya, namanya anak sendiri ya, masa nggak hafal ya? NIK-nya. Nah, valid ya. Jadi harus nama sama NIK harus benar. Kalau enggak nggak bisa diinput. Jalan Semarang, Kota Surabaya. Kita milih yang pegawai tidak tetap. Nah, jenis objek pajaknya dia apa? Nah, non bulanan atau bulanan? Nah, kalau non bulanan, nah ini ya, jumlah penghasilannya misalnya sama 20 juta nih. Bedanya apa? 20 juta. Tadi kalau yang pegawai tetap berapa tadi? 9% ya. Coba kita lihat berapa ini. Oh, berarti 5%. Pak, bagaimana? Kok jadi DPP-nya 50%-nya ya? Nah, tarifnya 5%. Loh, kok gitu, Pak? Bukannya 10 juta tadi itu tarifnya berapa tadi? 2% ya? Kalau nggak salah ya, 10 juta ya. Nah, mari kita lihat untuk penghitungan pegawai tidak tetap di ketentuannya. Nah, ini untuk apa namanya? Nah, pegawai tetap ya. Nah, bentar. Saya kasih contoh ilustrasi lagi. Ini pegawai tetap ya, sebentar. Saya punya contoh lagi. Mana ya? Nah, ini dia. Ah, ini. Tidak tetap. Ini ada yang bulanan, ada yang tidak bulanan. Nah, kayak ini misalnya ini. Nah, jadi ya, Tuan A adalah seorang pengacara. Nah, dia ada imbalan 400 juta. Ya, jadi ini kan dia DPP-nya dikalikan 50%-nya. Nah, jadi kalau untuk pegawai tidak tetap seperti pekerjaan bebas ya, nah jadi dia memakai tarif pasal 17 kayak gini ya. Jadi dia tidak apa namanya eh, menggunakan tarif efektif gitu. Jadi kenapa kok langsung
5%. Jadi otomatis seperti itu. Dia menggunakan tarif pasal 17. Pilih penanda tangan, centang, simpan. Nah, kita lihat bulan Januari kita sudah menginput 2. Loh Pak, yang satunya tadi mana? Nah, satunya kan tidak final ya. Nah, masuknya di sini. Ya, coba lihat Pak. Oke, kita lihat ya. Draftnya seperti ini. Nah, Pak kurang besar. Oke, saya download aja. Nah, saya download ya. Hasilnya dari aplikasi seperti ini. Nah, jadi deh. Itu. Ada pertanyaan? Itu contoh penginputan di bukti potong bulanan. Jadi menunya tinggal menyesuaikan aja dia pegawai pegawai tetap apa tidak tetap. Saya ini ya bulanan. Silakan kalau ada yang tanya, lebih menggampang ini. Cuma ya ada beberapa ada ke apa? Ada kelebihan, tentunya juga ada kekurangan. Ya, karena ini menggunakan aplikasi yang berbasis web atau website ya. Kelemahannya adalah jika jaringan mungkin kurang lancar, ada potensi teman-teman menginputnya lemot, ya. Atau misalnya websitenya lagi down, servernya lagi down, ya udah teman-teman nggak bisa ngerjain. Gitu sih bedanya enaknya. Ada enaknya, ada enggaknya. Kalau yang ISPT 21 yang lama, yaitu perlu internet ketika submit saja. Ketika input-inputnya nggak perlu internet. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi tinggal pilih aja dia pegawai tetap, pensiun, tidak tetap, atau yang lain. Ya. Kalau input PPh pasal 26 bagaimana Pak? Ya tinggal pilih menu daftar bupot pasal 26. Nah ini ya, seperti ini. Sama Pak, siklus apa? Stepnya. Pilih rekam. Nah, bedanya kalau tadi diminta NPWP, ini diminta Tax Identification Number, paspor atau kitas atau kitab. Ya, seperti itu. Ya, Pak Farid kalau gitu karyawannya 1-2, Pak. Karyawannya kalau 100 bagaimana, Pak? Masa nginputin satu-satu? Kalau sudah punya daftar pemotongan atau teman-teman sudah bikin kertas kerjanya, ya teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas impor bukti potong di sebelahnya ini. Bisa menggunakan fasilitas itu. Ya, seperti itu. Contoh, Pak. Nah, ini impor bukti potong. Ya. Nah, yang bulanan atau tahunan, misal tahun pajak 2024 bulan Januari. Nah, pilih filenya. Ya. Formatnya seperti apa, Pak? Formatnya seperti ini. Sebentar, mana ya?
Formatnya seperti ini. Untuk impor bukti potong. Nah, ini ya. Jadi formatnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah punya daftar dalam bentuk Excel, tinggal di-copy aja di sini. Ya. Ya, caranya saya tunjukkan. Impor. Nah, ini impor data. Saya tunjukkan ya. Kalau impor data, ini fungsinya apabila digunakan untuk membuat bukti potong dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi nggak perlu nginputin satu-satu. Ya. Template-nya sudah saya sediakan yang tadi, seperti ini. Nah, seperti ini. Caranya, nah, akan saya tunjukkan. Nah, jadi, seperti yang saya tunjukkan tadi, pilih menu impor data bukti potong, lalu ini ya, silahkan isi seperti yang saya tunjukkan tadi ini, di ini. Nah, silahkan isi jenis bukti potongnya, bulanan atau tahunan, tahun pajaknya, masa pajaknya, lalu upload filenya. Upload filenya. Nah, nama filenya tidak boleh sembarangan. Nama filenya adalah ini, NPWP, ya, NPWP 15 digit, dalam bentuk Excel. Nah, seperti ini. Itu ya. Pak, saya mau izin tanya, Pak. Boleh, silakan, Fitria. Gimana, Ya, gimana? saya tadi kebetulan kan nyoba ya, Pak ya, yang impor ini kan ya, Pak. Nah, Mm-mm. itu saya sudah kasih pakai NPWP, Pak. Tapi kok tetap dia nggak mau ya, Pak. Bilangnya karena namanya salah gitu sih, Pak. Itu NPWP yang kita buat masuk ke DJP itu kan ya, Pak ya. Oh, yang di ininya ya. Ya, oke. Baik. Jadi, apabila teman-teman mau ngimpor, ini ada ketentuannya, teman-teman. Mungkin bisa dicek lagi. Ya, NPWP ini yang di sini ini adalah NPWP sesuai apa namanya yang tertera di kartunya. Ya, benar yang 15 digit. Ya, NPWP atau NIK. Kalau NIK pakai 16 digit. Nah, jadi formatnya kalau ini NPWP pilih, nah saya kalau NPWP ketik NPWP, kalau NIK diketik NIK kayak gini. Nah, kalau NPWP diubah lagi NPWP seperti ini. Terus NPWP-nya, ketentuan NPWP maupun NIK, ketentuan NPWP dan NIK, teman-teman nggak boleh pakai tanda baca. Ya, nggak boleh pakai tanda baca. Nah, terus ketentuannya, sebentar. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi isinya untuk masing-masing kolom itu sudah ada defaultnya. Misal kalau apa namanya? Sebentar saya share screen dulu. Misal nih, untuk nomor ini adalah general. Jadi yang ini nomor formatnya adalah general.
Nah, misal tadi Pak NPWP-nya kok nggak bisa Pak? NPWP apa? NPWP pastikan dia ya NPWP atau NIK dia harus teks ya. Taunya gimana Pak? Taunya ya ini. Jadi dia pilih yang teks. Gitu Fitria. Coba nanti dicek lagi ya. Apakah sudah teks atau belum. Nah, jadi NIK sama nama ini harus sesuai dengan yang tertera di NPWP. Misalnya nih, kalau di sini ya di NPWP itu tulisannya Fitria D gitu ya. Nah, padahal apa di sama Fitria ditulis lengkap nggak bisa nanti ya. Gitu. Kalau di NPWP ditulis D berarti di sini juga D gitu. Itu juga pengaruh biasanya, kadang seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak enaknya aplikasi itu sesuai dengan sistem gitu. Soalnya nanti diverifikasi. Ada lagi Berat, mungkin. ya Hmm, berarti harus ini ya Pak, tahu namanya yang kayak di DJP gitu Pak. betul sekali ya. Kemungkinan ada singkatan atau gelarnya gelarnya di DJP itu nggak masuk, tapi di apa namanya sama sama Fitria dimasukkan gelarnya gitu. Jadi sesuai yang ada di DJP sama Disduk Capil kan nyambung sekarang. Ya. Sesuai kalau bisa sesuai KTP-nya. Seperti itu. KTP atau NPWP-nya. Gitu. Kadang ada yang Muhammad di KTP-nya cuma Moh gitu ya. Nah, itu disamakan dengan itu. Biar bisa ke detect valid seperti itu. Ada lagi mungkin selain Fitria atau Fitria gimana sudah puas mau nyoba lagi nanti. Nah, Iya, silakan. iya Pak. Saya itu kayaknya nggak bisa masuk karena ini sih Pak, karena nama filenya itu pakai ini kan Pak ya, NPWP yang untuk login ke DJP itu bukannya ya Pak ya? Oke, nah, untuk yang diupload di DJP online, nah ini ya, nah ini ya, ada tulisannya. Pilih file bukti pemotongan, maksimal filenya 2 mega, berformat Excel. Ya, ya, terus ketentuannya penamaannya, ya, penamaannya itu ini. Nah, lalu simpan file tersebut dengan penamaan 15 digit nomor NPWP. Nah, contohnya seperti ini. Ya, untuk ini kayak gini penamaannya. Jangan dikasih titik. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi, fasilitas impor ini memudahkan bagi teman-teman yang di kantornya sudah ada kertas kerja dalam bentuk Excel. Input lagi satu-satu. Tinggal menyesuaikan aja di Excel-nya. Teman-teman bisa apa namanya copy paste sama dirapikan sesuai dengan yang ada di template-nya ini. Nah, itu kalau pegawainya banyak. Nah, tadi ya, setelah teman-teman menginput bukti potong, baik itu secara manual ataupun impor, apa yang selanjutnya dilakukan? Yang selanjutnya dilakukan adalah mempostingnya, diposting. Caranya posting bagaimana? Caranya posting adalah seperti ini. Posting dilakukan ketika semuanya sudah fix, ya. Ya, kalau belum fix jangan diposting nanti nggak bisa diubah. Ctrl F ya, saya posting. Nah, ini posting bukti potong. Ya. Nah, ini ya, diposting. Posting ini digunakan untuk memindahkan data bukti potong ke SPT. Ya.
Jadi dari menu ya, bisa dari sini posting ini ya. Jadi dipilih masa pajaknya, tahun pajaknya, lalu klik posting. Oh ya, kalau sudah terlanjur posting tapi ternyata ada bukti yang belum terekam, bagaimana Pak? Nah, baik, kita lihat. Bagaimana kalau sudah posting ternyata ada yang belum terekam. Nah, jadi sudah posting gini, ada yang ketinggalan pegawainya. Nah, jadi setelah klik posting ada notifikasi oke seperti ini. Nah, jadi oke. Nah, selanjutnya setelah posting dan ada notifikasi oke seperti ini, sukses seperti ini. Nah, kita geser ke ini ya, ke SPT masa. Ya, ini ya. Setelah posting ini kita geser ke SPT masa. Nah, jadi setelah posting kelihatan tuh berapa kurang bayarnya, ya. Jadi di sini kalau sudah kelihatan kurang bayarnya itu dapat disetorkan di bank. Nah, di situ di menu SPT masa ada perekaman bukti penyetoran, ya, sama membuat draft SPT. Nah, ya, seperti ini. Bagaimana perekaman bukti setoran? Setelah wajib pajak mengetahui kurang bayarnya dan membayarkannya ke bank, itu dapat di-input atau direkam bukti pembayarannya. Ya, contohnya seperti ini. Pilih perekaman bukti penyetoran, lalu di-input. Ya, contoh nih. Pilih perekaman bukti penyetoran. Ya, sebentar, masih lemot. Kalau lemot saya, nah ini dia. Nah, pilih tambah. Oh ya, sebelumnya pilih dulu masa pajaknya. Pilih tahun pajaknya dulu, Januari ya. Cek dulu, dicek kayak gini. Nah, apakah ada? Kita masih proses. Cek, masih proses. Nah, loh Pak, kok nggak keluar Pak? Nah, karena tadi belum diposting. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari apa namanya Dewanti, Pak, kalau terlanjur posting ada bukti yang belum terekam bagaimana Pak? Nah, diposting ulang seperti itu. Ya, diposting ulang. Pokoknya kalau belum sampai apa namanya pelaporan SPT itu bisa diposting ulang. Posting gitu. Dia akan mengupdate, memperbarui. Segitu Dewanti. Tapi kalau sudah terlanjur sampai nanti pengiriman SPT, nah itu jatuhnya wajib pajak harus bikin pembetulan. Gitu, baik sama-sama. Karena saya nggak berani posting karena ini kan ini website beneran. Jadi kalau saya posting nanti apa namanya eh, takutnya nanti apa namanya memperbarui. Nah, gitu ya. Nah, saya pilih pakai ini aja. Kalau setelah apa namanya posting, dia akan keluar ya tambah. Nah, setelah keluar lalu dapat kurang bayarnya, tambah bukti setorannya seperti ini. Nah, jadi ya ketika klik tambah seperti ini, lalu akan ada teman-teman bisa ngisi nomor transaksi penerimaan negara.
Nah, lalu klik cek SSP, surat setoran pajak, dia akan memvalidasi. Benar nggak nih sudah dibayar online? Nah, kalau sudah, dia akan muncul sendiri. Nah, tinggal simpan. Nah, bisa dari surat setoran pajak atau pemindah bukuan. Nah, ini ya, tinggal ganti menunya aja. Dari surat setoran pajak atau pemindah bukuan. Kalau sudah, nah, dia akan masuk ke sini, daftar ringkasan pembayaran. Nah, setelah itu, nah, ada pilihannya, kode tombol aksi kode pilih. Nah, tapi apa namanya, wajib pajak masih bisa membayarnya dengan menggunakan billing. Ya, sepanjang kode setorannya benar. Nah, Pak, kalau pembayarannya kelebihan bagaimana? Dia akan minus. Nah, jadi, kalau minus ini bisa dapat mengajukan pengembalian atau pemindah bukuan kalau kebanyakan. Atau bisa juga kurang bayar, Pak. Kalau nyetornya kurang bagaimana? Bisa pakai lebih dari 1 SSP. Seperti itu. Kalau sudah benar, bisa di penyiapan SPT. Nah, di sini tinggal pelaporan. Ya. Jadi, diklik menu penyiapan SPT. Ya. Diklik yang tadi, draftnya. Nih, teman-teman bisa pilih yang menu ini, kayak surat ini. Nah, ini ada keterangannya. Ya, jadi kalau pilih surat, itu tujuannya adalah ajukan unduh bukti potong. Nah, kalau sudah, pilih yang kanannya, lengkapi SPT. Yang gambarnya pena sama papan tulis. Nah, kalau sudah, ada reviewnya. Nah, seperti ini. Review pengisiannya. Oh, ada inputan di tenaga ahli nih. Nah, kalau sudah yakin benar, direview, dapat disimpan. Direview, disimpan. Nah, yang terakhir adalah anak panah ke atas. Itu adalah men-submit atau kirim. Nah, setelah proses ini, ingat ya, setelah proses ini, wajib pajak nggak bisa mengedit lagi. Jatuhnya harus bikin SPT pembetulan. Setelah anak panah ini, kirim SPT ini. Nah, kirim SPT gini ya. Setelah proses ini dan memasukkan kode verifikasi yang ada di email, ini ya, copy paste, ini ditaruh di sini. Nah, lalu wajib pajak akan mendapatkan tanda terima. Ya, tanda terima bukti pelaporan. Udah sih, selesai kalau itu. Ini pengaturan yang tadi. Oke, ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dan lagi dari Dewanti. Pak Farid, kalau misal sudah di tahap melakukan perekaman pembayaran, masih bisa diposting ulang atau melakukan pembetulan? Masih bisa. Nah, pokoknya sebelum yang submit gambarnya panah ke atas itu, bisa posting ulang. Gitu. Baik, seperti itu. Misalnya, setelah bayar, oh ternyata ada pegawai yang kurang diinput. Input satu, otomatis SSP-nya kurang lagi nih. Berarti SSP-nya bayar lagi sisanya. Gitu, posting. Jadi, benar. Gitu.
Itu teman-teman, kira-kira untuk apa namanya bukti potong ini. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi, Permisi Pak, saya mau tanya Pak. ya, Perantas gimana? Tanya kalau ada karyawan satu atau dua, terus mendapatkan gaji itu kan tetap diinput Pak ya, tetap dilaporkan. Betul. Terus Karyawan, kalau iya, tapi kalau untuk ini Pak, PT tidak ada pembayaran gaji, terus tidak ada karyawan Pak. Kalau dulu kan lapornya di Desember Pak ya. oh iya, baik. Terus kalau yang ini gimana Pak? Soalnya saya mau lapor nggak bisa Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Nah, untuk ketentuannya, ya, kalau misalnya tidak ada pemotongan ataupun pemungutan ya, pemotongan PPh 21, ketentuan yang di Desember, pelaporan Desember itu masih tetap. Pak Farid, Januari sampai November itu nggak ada apa namanya, eh, nggak ada apa namanya pembayaran gaji, Pak. Nah, terus di Desember buatnya gimana, Pak? Nah, di Desember nanti buatnya adalah, nah, bagaimana untuk membuat pelaporannya? Nah, itu nanti bisa menggunakan apa namanya ISPT masa 21 ataupun apa namanya e-Bupot unifikasi. Gitu. Tidak ada kewajiban Januari sampai November nggak ada, cukup di Desember saja. Gitu Mas Peratas. Pakai unifikasi Pak ya? Atau pakai e-filing Pak? Kalau ini. Dua-duanya bisa. Gitu. Oh, dua-duanya bisa Pak ya? Betul sekali. Oh iya, Gitu. Hanya terima kasih hanya Pak. hanya di Desember saja ya. Oh iya, baik Pak. Iya, sama-sama. Ini untuk 1721 A1 nggak ada demonya juga Pak? 17 yang tahunan ya. Nah, yang tahunan, nah nanti dari sini sebentar saya kasih apa namanya cuplikan ya. Nah, bagaimana Pak kalau tahunan? Pilih bukti potong yang tadi kan saya pilih yang bulanan. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Nah, pilih rekam. Nah, yang bupot tahunan ini. Nah, sebentar, saya masih loading. Nah, saya tahunan. Sebentar. Oh, nggak ada di itunya. Ya, sebentar. Bupot tahunan. Nah, ini tinggal menyesuaikan aja. Jadi dia masukkan NPWP-nya atau NIK-nya, nanti pilih dia ini ya pegawai tetap atau penerima pensiun. Ya, dia mulainya bekerja bulan apa? Nah, misalnya dari bulan Januari sampai Februari atau Januari sampai Desember. Dari sini tinggal input aja penghasilannya berapa. Diisi ya dari sini. Gitu. Sama kok intinya. Nanti tinggal ngitung. Nah, dia bisa ambil data dari sebelumnya. Nah, ini ada prosesnya. Nah, tinggal ambil data gitu. Jadi nggak perlu ngitung ulang kalau Pak sudah pakai ini dari awal. Gitu, Mas Perantas ya, seperti itu. Oh iya, baik Pak. Terus kalau ini Pak, kalau di TAR itu kan adanya gross up sama gross Pak ya? Iya, betul. Nah, itu bruto Pak. Berarti kalau ada umpama
gaji sama komisi. Gajinya itu gross up. Terus komisinya itu gross, Pak. Itu ngitung manual dulu gitu, Pak. Iya, pakai kertas kerja dulu yang teman-teman pelajari di PPH Potput. Oh iya, baik, Ya, Pak. Terima kasih Pak Farid. iya sama-sama. Gitu sih. Jadi teman-teman teori yang teman-teman dapatkan yang ketika belajar Potput bikin kertas kerja itu masih dipakai untuk mempermudah ketika di aplikasinya gitu. Itu ya. Ada lagi mungkin? Oke, belum ya. Nah, karena kalau belum ada apa dua pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu tadi jika apa namanya teman-teman karena ini teman-teman ketika belajar Potput itu masih ketentuan tarif efektif belum keluar, teman-teman baca ya update-nya ya seperti itu. Jadi biar tahu ketentuan yang lama sama baru ini gimana. Itu eh, pesan saya yang pertama. Pesan kedua, ya, jika ada update tentang aplikasi perpajakan, teman-teman setelah lulus dari sini, jangan lupa update ya. Misal nih, yang paling nyata ya, besok bulan Juli, e-form yang teman-teman gunakan yang kemarin diajarkan oleh Pak Irwan, itu sudah nggak digunakan lagi. Ya, gitu. Nanti ada yang terbaru lagi di bulan Juli. Jadi nggak pakai NPWP, pakainya NIK. Nah, teman-teman kalau bisa update. Ya, itu aja dari saya. Update peraturannya sama update aplikasinya. Itu ya. Karena tadi Mas Fasihul tadi kayaknya ada mau yang disampaikan. Nah, nanti mumpung ini masih ada waktu sekitar 15 menitan, nanti saya kasih waktu untuk Mas Fasihul. Nah, di akhir sesi ini, saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelatihan private-nya bermanfaat bagi teman-teman. Eh, Jangan lupa tuh ya, itu tadi ya pesan saya, update peraturan, update aplikasi. Itu aja sih. Nah, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mas Fasihul sebagai hostnya. Silakan Mas Fasihul. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Farid untuk penyampaian materi pada malam hari ini, sekaligus juga mengakhiri kelas pada angkatan 218 dari materi awal hingga materi akhir hari ini, yaitu ISPT. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari materi awal hingga hari ini, materi terakhir. Saya mewakili dari manajemen atau dari YAI Wilayah Jawa Timur mengucapkan terima kasih banyak, dan apabila ada salah kata selama saya memandu kelas ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya menutup, saya mohon izin untuk Bapak Ibu bisa untuk on cam untuk dokumentasi saya untuk penyampaian atau untuk laporan ke pihak YAI Jatim nanti. Mohon Bapak Ibu untuk bisa on cam sebentar. Pada hitungan ketiga, saya izin screenshot untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Ya. Untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Sudah. Baik, saya ucapkan lagi terima kasih banyak, dan untuk kemarin yaitu akuntansi perpajakan nanti akan saya sampaikan di grup Brevet 218, dan terkait apabila ada yang memerlukan perbaikan ataupun pengulangan ujian, nanti akan saya sampaikan berbarengan dengan itu.
Dan untuk mekanisme pengiriman sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta? Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala jaringan di saya. Saya izin masuk. Sebelum saya menutup kelas hari ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Nggih. Mas, Ya. kalau misalnya kan saya ada yang ujiannya nggak ikut itu. Kalau mau ikut ujian susulannya gimana ya, Mas? Oh nggih Bu, untuk nanti kurang lebih 1 atau 2 minggu dari hari ini, nanti akan kami kirimkan rekap nilai dari KUPA sampai akuntansi perpajakan, dan nanti Bapak Ibu bisa untuk mengikuti ujian perbaikan ataupun ujian ulang yang ataupun ujian susulan yang belum mengikuti materi. Nggih, Pak Farid, monggo. Terima kasih banyak Pak Farid. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengulangi ujian ataupun yang belum mengerjakan ujian atau ujian susulan, nanti akan saya sampaikan mekanismenya di grup 218. Juga nanti ketika ada sertifikat yang sudah tercetak, nanti akan kami kabarkan apabila Bapak Ibu hendak mengambil ataupun nanti Bapak Ibu memilih untuk dikirimkan ke alamat masing-masing dari peserta berikut ini. Begitu nggih Bu, apakah sudah jelas atau masih ada pertanyaan lagi? Sudah. Nggih. Untuk nanti pengerjaan ujiannya juga insya Allah akan saya sampaikan lebih lanjutnya di grup nanti. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi terhadap Bapak Ibu yang sudah mengikuti materi pertama sampai akhir pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan selama materi berlangsung dapat dipahami dan kedepannya tentunya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta berikut AB reguler 218. Semoga senantiasa sehat dan bertambah kesuksesan ke depannya. Terima kasih. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih, Mas. Oke, Bu.